kita menunggu kurang lebih 2 minggu, akhirnya chapter terbaru One Piece 949 akhirnya rilis juga. Pada chapter kali ini, kita diperlihatkan di penjara Udon sedang terjadi kekacauan yang sangat besar. Luffy dan yang lainnya berusaha untuk mengambil alih penjara tersebut. Sementara itu, petugas yang ada di sana pun kewalahan untuk menghentikan para pemberontak. Sebagian Akazaya 9, Bos Yogoro, dan Luffy akhirnya siap bertempur. Setelah senjata biokimia yang super kuat, tentunya tahanan Udon semuanya dibuat menderita. Virus mematikan yang disebut zombie Marine Queen the Plague ini memang Yahud dan terbukti mampu membakar para tahanan dan bisa menular. Hal itulah yang menjadi momok menakutkan bagi para tahanan Udon. Hal itu diperparah oleh kehadiran Luffy yang membuat kekacauan di Udon. Nah, di sini untungnya ada kakek Yogoro dan legenda dari para Nine Red Scobards yang cukup memberikan simpati para tahanan. Akan tetapi, hal itu saja belum cukup. Dan Luffy harus melakukan pembuktian bahwa daripada menjadi tahanan di bawah kendali Udon itu lebih buruk. Dengan khotbah no jutsu, Luffy menggunakannya untuk mencambuk para tahanan Kaido. Seorang tahanan menyalahkan Luffy karena keberadaan Luffy mengacaukan kehidupan sehari-hari mereka. Luffy menahan si tahanan, lalu sengaja meraih banyak tahanan sekaligus. Ini membuat dia tertular virus. Luffy pun pada akhirnya menegaskan niatnya untuk mengalahkan Kaido. Ini akhirnya membuat para tahanan tersadar. Mungkin itulah situasi yang dipikirkan oleh Luffy, sehingga ia harus melakukan pembuktian dengan melindungi para tahanan, baik dengan kata-kata yaitu khotbah no jutsu atau ceramah no jutsu. Hal itu juga diperkuat oleh khotbah no jutsu dari Tama atau Otama yang menginginkan negeri Wano bebas dari jajahan Kaido dan Orochi. Berkat ceramah dan aksi Luffy dan Tama yang cukup menyentuh hati para tahanan Udon tersebut, akhirnya mereka simpati dan mau bergabung dengan aliansi Luffy dan mulai melakukan perlawanan untuk mengambil alih Udon. Nah, itulah jurus ceramah. Bukan hanya Naruto saja yang bisa melakukan khotbah no jutsu. Kali ini Luffy bisa melakukan hal yang sama seperti Naruto. Hahaha. Tumben sekali ya Luffy jadi bijak. Dari sini kita belajar bahwasannya orang yang konyol juga bisa berkata-kata dengan bijak. Setelah merasa posisinya dalam terancam beban Nuki, hendak menggunakan virus yang 200 kali lipat lebih kuat dari Excitement Blade. Virus ini seharusnya bukan hanya akan menulari tahanan, namun juga para bajak laut Beast, saking besarnya dosisnya. Namun apa yang terjadi? Luffy mengatakan kalau ia melihat masa depan yang sedikit berbahaya. Jadi dia menyumbat mulut gajah di perut Babanuki. Babanuki pun meledak. Apakah Babanuki mati? Kita masih butuh verifikasi, karena Babanuki ini sudah level headliner. Dia mungkin selamat dari terkena ledakan di dalam tubuhnya. Namun mengingat betapa parahnya ledakan itu, dan itu adalah ledakan dari virus yang kekuatannya 200 kali lebih kuat dari Excitement Blade, Mimin pun merasa kalau kemungkinan besar Babanuki mati. Ini juga Mimin rasa bukan akan jadi korban fatal pertama yang akan Luffy torehkan, mengingat betapa berbahayanya kelompok Beast Kaido. Yang menarik pada chapter kali ini adalah Kid melihat pertempuran Luffy dan Akazaya 9 dengan diam. Ia tidak terlibat, namun ia terus mengamati dengan ekspresi serius. Mulutnya pun bungkam sepanjang pertarungan. Sebelum ini, Kid tampak enggan bekerja sama dengan Luffy. Namun setelah melihat kesedihan Killer, apakah Kid akhirnya memutuskan untuk menyumbangkan kekuatan untuk membantu Luffy? Kita lihat saja nanti. Oke, kita kembali ke Luffy. Setelah Luffy berhasil meraih simpati para tahanan, Luffy menyerahkan Daifugo yang menembaki para tahanan ke sisa tahanan yang masih kuat untuk bertarung. Kalaupun dia tidak mati, Daifugo bakal dihajar habis-habisan. Selain itu, lihat pengumuman di akhir chapter. Luffy telah menaklukkan Udon. Untuk saat ini, Udon bisa menjadi benteng tertembus bagi Luffy dan sekutunya. Sebuah pilihan menarik. Tapi di sini juga ada yang gawat sih. Walaupun Luffy memiliki imunitas besar pada penyakit dan racun akibat pemulihan Ivankov, tapi di sini Luffy mengalami efek yang mengerikan. Tapi di sini untungnya ada Chopper yang akan mengobati Luffy dan para tahanan. Nampaknya di Arc Wano kali ini, Chopper akan benar-benar diuji ilmu pengobatannya. Setidaknya, Mimin yakin Chopper bisa menangani virus tersebut. Dia atau dokter yang bisa diandalkan. Ya, demikian teori singkat dari Mimin kali ini.